ketentuan daripada KUHP ya, pasal 60, 61, kemudian 54 itu secara tegas mengatakan seorang tersangka itu diberikan ruang untuk bertemu dengan keluarganya, dengan orang-orang terpenting di dalam kehidupannya, sehingga mampu untuk melakukan pembelaan terhadap apa yang dipersangkakan atau dituduhkan kepadanya. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, sahabat Rumah Pancasila. Ini adalah ruang diskusi kita, termasuk diskusi tentang hukum. Ada perkara yang menarik yang ditangani oleh Rumah Pancasila di Kota Semarang dan Jawa Tengah, khususnya tentang masalah cukai. Jadi, yang pertama ada tahanan perempuan yang ditangani oleh Rumah Pancasila. Ini kasus itu locus delicti-nya atau tempat kejadian perkaranya di Kota Semarang. Kemudian tempus delicti-nya juga di Kota Semarang, saksi-saksinya di Kota Semarang. Kemudian sidangnya nanti di Kota Semarang, jaksanya dari Kota Semarang, tapi Bea Cukai Kota Semarang kemarin ketika melakukan penangkapan dan penahanan, mereka langsung memindahkan yang bersangkutan ditahan di Jakarta. Anda bisa bayangkan ya, dalam PPKM seperti ini, justru ditahan di Jakarta, padahal ditahan di Semarang bisa. Dititipkan di rutan perempuannya Kota Semarang itu bisa. Saya sudah tanya sama kepala rutannya, bisa. Kepala LP-nya, bisa. Jadi alasan aja mereka bilang ditahan di Jakarta. Padahal kalau kita lihat, ketentuan daripada KUHP ya, pasal 60, 61, kemudian 54 itu secara tegas mengatakan seorang tersangka itu diberikan ruang untuk bertemu dengan keluarganya, dengan orang-orang terpenting di dalam kehidupannya, sehingga mampu untuk melakukan pembelaan terhadap apa yang dipersangkakan atau dituduhkan kepadanya. Ini masalah loh. Kenapa sampai mereka itu dipindah ke Jakarta? Itu alasannya hanya karena Bea dan Cukai katanya tidak punya tahanan yang mumpuni di Kota Semarang, atau di Kota Semarang itu tidak ada yang mau menerima. Ini alasan lisan mereka yang tidak bisa saya terima sama sekali. Oleh karena itu saya dan tim hari ini mengirimkan surat ya kepada Pak Presiden. Minta kepada Pak Presiden untuk memerintahkan Menteri Keuangan memerintah Dirjen Bea dan Cukai mencopot itu yang namanya kepalanya Bea dan Cukai Kota Semarang. Dicopot aja. Tidak becus dia memimpin anak buahnya, orang yang ditahan, saksi-saksinya di Kota Semarang, pengacaranya harus bertemu untuk mempersiapkan segala pembelaannya, semua jadi tidak bisa. Karena dengan sengaja dibawa dan ditaruh di Kota Jakarta. Gila enggak ini? Ini menunjukkan bahwa ketika kita membangun sebuah hukum yang baik di rumah Indonesia menjadi tidak baik. Yang kedua ada lagi nih. Ini dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukainya Jawa Tengah. Tersangka kami juga. Locus delicti-nya, tempus delicti-nya itu juga sama di Kota Semarang, dibawa juga ditahan di Jakarta. Alasannya tidak jelas, padahal keluarganya ada di sini. Anak-anaknya ada di sini. Saksi-saksinya ada di sini. Pengacaranya ada di Semarang, sidangnya nanti di Semarang. Dalam keadaan PPKM seperti ini. Inilah bukan cara kita dalam keadaban dan keadilan. Merusak seluruh citra penegakan hukum. Merusak segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini tidak baik loh kalau perilakunya seperti ini. Maka kami juga sudah mengirimkan surat juga kepada Pak Presiden minta agar dilakukan pencopotan juga. Kepada siapa? Kepada kepala Bea dan Cukai dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dua-duanya kami minta dicopot, diganti dengan orang yang mampu untuk kemudian menegakkan hukum secara baik bagi rakyat kecil. Sampai sekarang ini, penasihat hukumnya dan juga keluarganya tidak bisa untuk melakukan kunjungan dan menanyakan hal apa yang harus kita lakukan. Karena situasinya dalam masa PPKM. Kesengajaan yang sangat luar biasa. Kenapa Bea dan Cukai ini sengaja? Karena kemarin saya menggugat mereka pra-peradilan sampai 3 kali. Gitu loh. Hakimnya dengan rasa begitu ketakutan itu mengatakan bahwa harusnya yang digugat itu siapa yang digugat adalah penyidiknya dan lain sebagainya. Sehingga gugatan pra-peradilan itu sampai 3 kali berulang-ulang dilakukan oleh Rumah Pancasila. Yang terakhir itu baru memberikan pendapat yang sesuai sekalipun gugatan pra-peradilannya ditolak. Tapi menurut kami, apa yang dilakukan Bea dan Cukai itu sudah sangat tidak adil. Nanti kita tinggal tunggu aja hasil persidangannya seperti apa. Karena gugatan perdata juga kami masih terhadap Bea dan Cukai, baik itu yang Semarang maupun yang wilayah Jawa Tengah. Ini sudah tidak bagus lah, tolonglah. Jangan contohlah penegak-penegak hukum oknum-oknumnya yang seperti ini gitu loh. Tahu.
Lokus tempus di Semarang, saksi-saksi di Semarang, keluarganya di Semarang, pengacaranya di Semarang, nanti sidangnya di Semarang. Sengaja dibawa ke Jakarta itu supaya apa? Supaya kita tidak bisa bertemu untuk kemudian membicarakan upaya hukum atau menentukan bukti-bukti lain. Ini sangat menunjukkan penegak hukum Indonesia yang sangat-sangat tidak mengerti tentang penegakan hukum. Bobroknya hukum di Indonesia karena oknum-oknum seperti ini. Pak Presiden, tolong ganti mereka. Sahabat Rumah Pancasila, bantu kami untuk selalu mentak permasalahan-permasalahan hukum kita ini sehingga apa? Oknum-oknum yang tidak benar seperti ini kemudian mampu untuk dicopot dan diganti dengan mereka yang lebih mampu untuk apa? Membangun hukum yang lebih adil terhadap rakyat jelata. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, selalu berbuat kebaikan di rumah Indonesia.